harus diobservasi di ICU juga karena operasinya berjalan lancar dan bayinya hanya 24 jam diobservasi ya. Selanjutnya bisa langsung bersama dengan ibunya. Jadi kondisinya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Febriansyah, dan alhamdulillahnya semuanya bisa ditangani dengan baik ya dok ya, karena diketahui di awal seperti itu. Dan seperti diketahui tadi juga seperti disampaikan bahwa persalinannya ditangani oleh Dr. Hamim SPOG, Sub SP Onkologi, dan juga Dr. Febriansyah Darus, SPOG Konsultan Fetal Maternal. Dan saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk bertanya pada Pak Dedi dan juga Ibu Ika, dan jika ada pertanyaan medis juga bisa disampaikan langsung kepada Dr. Febriansyah Darus. Silakan yang ingin bertanya. Terima kasih Mas. Kalau dari video dokter, saya tidak mampu. Untuk nama putrinya sendiri, apa Pak, dan berat, ukuran badan dan tingginya juga? Nama putrinya Alenka Rubina Lisa. Alenka Rubina Lisa, lahir 7 Mei 2023 jam 9.16 pagi, hari Minggu. Beratnya 230 gram, panjangnya 43 cm. Ada arti nama saja ya Mas untuk anak, apalagi anak pertama putri Mas? Iya. Alenka dari ibunya sebenarnya. Ya sebenarnya kan karena 3 anak sebelumnya kan laki-laki ya, jadi kebiasaan dari nama laki-laki. Nah begitu perempuan kita agak bingung sebenarnya kan. Terus apa ya yang kira-kira nggak terlalu familiar gitu namanya, makanya kita pilih. Pas lihat sebenarnya lihat di Google juga nama Alenka kayaknya lucu gitu, apalagi karena bapaknya kan penyanyi ya, harapan saya gitu salah satu ada yang bisa ngikutin jejak bapaknya, oh mungkin yang perempuan gitu. Nah kita ngambil dari nama penyanyi barangnya Alenka. Nah artinya sih sebenarnya kalau di Google, jadi ini tuh perempuan yang apa ya, berkarisma kayak gitu-gitulah. Terus ya kalau cantik sih pasti harapannya jadi anak yang cantik gitu karena perempuan. Ya paling kayak gitu-gitu aja sih artinya. Kalau Rubina sebenarnya dari bapaknya. Seperti itu. Iya, Rubina dari Rubina Kilau. Ada jujur lagi dulu ada sebuah lagu dari gitaris Joe Satriani namanya Rubina Blue Sky Happiness. Rubina itu nama istrinya Joe Satriani. Saya senang sekali nama ini. Jadi tidak pada nama ini kemudian punya arti apa gitu, enggak. Nama ini nyantol aja gitu. Terus sejak mendengar lagu itu zaman masih SMA ya, lagu itu tahun 90-an ya. Kemudian kalau dinamakan kepada perempuan bagus sekali. Terus waktu berjalan nama saya lari terus. Rubina nggak bisa dipakai, masa ada laki-laki saya namanya Rubina, dinamain Joe Satriani, pedean. Nama saya ada namanya Kenzo yang pertama, yang kedua El Maika, yang ketiga Benjamin. Terus yang pas lahir, perempuan nih, ketemu dokter Febri. Ini udah berapa kali tes, dicek USD, nggak berubah-berubah nih, kayak perempuan yang beneran gitu kan. Kalau laki-laki biasanya kan pertama pasti laki-laki, tapi kalau perempuan kan kadang-kadang bulan ini perempuan, bulan depan Pak ada monasnya gitu. Ini perempuan terus ya, di benak saya ini Rubina kayaknya bisa ditulis nih. Ya akhirnya keluar nama Rubina, jadi Alenka Rubina Lisa. Kalau Lisa memang karena saya ribut buat kakek saya, kakek saya namanya Haji Lisa. Jadi Lisa itu saya pakai sebagai nama ribut buat gitu. Iya, baik, terima kasih. Nama yang cukup cantik ya. Semoga nama yang diberikan juga menjadi doa dan harapan kepada Pak Dedi dan juga Ibu Ika. Silakan. Jarak dari berapa porsi dari anak pertama, kedua, porsi ini terus proses kelahirannya gimana? Ada persediaan dokter? Artinya ada kandungnya atau apa?
Kalau jarak dari yang pertama, Kenzo itu lahir 2014. Ini istimewa sebenarnya. Anak saya 3 ini lahirnya semua September, yang laki-laki. 1 September 2014. Kemudian yang kedua El Maika Malik itu 26 September 2017. Terus Benjamin Isam itu lahir 5 September 2019. Nah, kemudian yang ini 2023 7 Mei. Jadi jaraknya ya sekitar 3 tahunan gitu. 3 tahun yang akan memusikkan ketika masuk sekolah sebenarnya. Kita saat masuk SMP, tapi SMP atau SMA bapaknya termusik, ayo kerja kelas gitu. Kalau kesulitan memang dari awal, Dr. Febri udah bilang bahwa kehamilan posisi plasenta yang dibawa kemudian berkembang menjadi akreta ini punya masuknya kehamilan berisiko, kelahiran yang berisiko. Salah satunya adalah si ibu itu punya kemungkinan pendarahan di kehamilan karena posisi di bawah kalau tertekan gitu. Dan alhamdulillahnya itu tidak terjadi sebenarnya pada masa kehamilan di awal-awal. Kalaupun ada cuma minor gitu. Nah, kemudian kesulitannya adalah karena ada di bawah. Nanti dokter Wendy bisa lebih menjelaskan. Posisi lahirnya itu jadi jalan lahirnya tertutup oleh si plasenta, jadi bayinya mesti disesar gitu. Karena saya hadir di dalam ruang operasi, bayi masuk operasi itu jam 9 pagi, jam 16 menit kemudian Awenka bisa dilahirkan gitu, dalam proses operasi. Tapi si ibu di operasinya lama sekali gitu. Lebih dari 1 jam. Dokter itu bisa lebih menjelaskan lebih detail. Ya, karena tadi kondisinya akreta, jadi teknik operasinya juga sedikit berbeda dengan sesar yang biasa. Jadi yang akreta itu kan pembuluh darah itu nembus sampai ke dinding rahim. Jadi kadang-kadang pada kasus yang sangat parah dia bisa menembus sampai ke kandung kencing. Jadi kencingnya kadang-kadang ikut ke darah. Yang kemarin itu yang kita lakukan, alhamdulillah setelah bayinya lahir, plasentanya bisa kita pertahankan. Pada tindakan ini kenapa lebih lama? Karena kita harus mengikat pembuluh darah besar yang di belakang rahim itu supaya darahnya tidak banyak keluar, jadi plasentanya bisa bersih dilepaskan semua. Itu yang memang operasinya kategorinya risiko tinggi. Jadi kita benar-benar harus memiliki tim yang baik supaya menghindarkan risiko komplikasi dan pendarahan yang tidak ditanyakan. Memang awal-awal sebenarnya ini di luar jadwal ya, kita jadwalnya tanggal 20, baru 1 hari kontrol ditelepon sama Ika, pendarahan dok. Udah saya suruh masuk, kita kasih pemakanan paru karena memang usianya masih 35 minggu. Di situ baru kita operasi dengan persiapan. Jadi memang sedikit lebih lama daripada operasi yang sesar biasa. Dok, sebelum ini tadi kan ada apa nggak? Gejala apa? Di lahiran tempat ini. Melahirkan ya. Karena 3 sebelumnya itu nggak pernah ada masalah, alhamdulillah, bahkan sampai miom dan pendarahan pun nggak pernah, flag pun juga nggak pernah ya, alhamdulillah gitu, semua lancar walaupun memang dengan operasi sesar juga tiga-tiganya. Nah kalau untuk yang keempat ini awal-awal sih juga nggak ada rasa yang aneh gitu di perut atau di badan gitu. Nah cuma ketika kita tahu plasentanya itu hampir kena di bekas sesar yang 3 kemarin, ya jadi suges aja sih sebenarnya ke badan gitu, kayak aduh takut kalau terlalu banyak jalan atau terlalu banyak bergerak takut pendarahan atau takut guguran gitu. Karena memang sebelum ke dokter Febriansyah, karena dokter Febriansyah kebetulan suka maternal ya dok ya, jadi dokter kandungan yang lebih khusus lagi, lebih detail lagi gitu. Jadi sebelumnya kita ke dokter biasa gitu, dokter kandungan biasa. Nah pas dikasih tahu ini plasentanya di bawah, bahkan saat itu disuruh dikeluarin gitu karena dokternya tuh mikirnya ini kayaknya hamil di luar kandungan gitu. Nah, kita waktu itu langsung panik ya, karena biasanya sesar keluar bayi ini tuh dioperasi tapi hanya mengeluarkan
plasenta gitu iya plasenta ya dikeluarin. Nah paling kayak gitu aja sih, jadi ke badan tuh kayak takut untuk banyak bergerak, banyak beraktivitas gitu. Tapi secara fisik yang saya rasain sih nggak berasa apa-apa. Cuma begitu masuk trimester 3 memang kayak di bagian panggul, terus maaf kayak vagina juga berasa sekali gitu, agak nyeri, agak sakit gitu, nggak seperti 3 kemarin gitu. Kalau 3 kemarin tuh mungkin karena bayi saya juga nggak terlalu besar, jadi hamilnya juga nggak terlalu susah gitu. Nah itu kayak jalan sedikit aja capek. Makanya hari Kamis itu kita periksa ke dokter Febriansyah karena 2 minggunya lagi kan mau lahiran. Kita periksa, saat itu dokter Febriansyah malah bilang, oh ini nggak terlalu dalam ya dok ya, menembus dinding rahimnya gitu. Nah kita sempat agak seneng gitu, oh berarti ini ada kemungkinan nggak angkat rahim gitu. Dokter juga sudah bilang kayak gitu. Tapi ternyata sampai rumah kok paha tuh kayak ketarik-tarik ya, sempat minta pijit juga gitu sama suami. Dan subuh jam 5 kalau nggak salah saya ke kamar mandi, itu pendarahan seperti darah menstruasi gitu. Darahnya memang nggak banyak seperti darah keguguran, cuma lumayan gitu muncul aja gitu, kayak keran buka gitu. Akhirnya saya hubungi dokter Febriansyah, kita ke IGD dulu ya, ke IGD, terus diperiksa lagi sama dokter Febriansyah, masih keluar ya dok.